Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa bihamdih wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPK Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Mawandi, mahasiswa PPK PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011110817. Sekaligus saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMPN 2 Lembang. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPN 2 Lembang kelas 8 dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur dengan metode problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdih wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan. Ya, sehat semua? Masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa sama-sama hadir di sekolah kita yang kita ini dalam rangka kita sama-sama belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semuanya sehat. Ya, semuanya sehat? Sehat. Ini laki-laki sehat semua? Perempuan sehat? Sehat. Nikmat yang sangat penting itu adalah diantaranya nikmat sehat walafiat, nikmat sehat, nikmat sumpah. Ya, kesehatan itu sangat kita butuhkan. Ya, baiklah, untuk mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya agar pelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya minta ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Kita mulai pelajaran. Kita berdoa mulai. Sebagai rasa cinta kita kepada agama kita, sebagai rasa cinta kita kepada Al-Quran, mari kita untuk mengambil berkahnya, mari kita mengawali pelajaran kita ini dengan kita sama-sama membaca Al-Quran ayat-ayat pendek ya. Dan pada hari ini kita akan membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Ya, silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
selanjutnya untuk menampakkan, untuk mewujudkan rasa cinta kita, rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, aku berdiri dari hantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, dan selanjutnya aku akan mengecek kehadiran kalian. Andika, Arif Muzakar, mana dia? Tak masuk. Azhar Khalid, Baik Devi, Bayu Indra, kemana dia? Ya, baiklah anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar materi tentang menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Jadi materi kita pada hari ini sangat erat kaitannya dengan materi yang kita telah pelajari pada minggu yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang kitab Allah, kan? Jadi kitab Allah ini besar kaitannya dengan materi hari ini. Contohnya misalnya tentang amanah dan jujur. Itu telah disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya ayat Al-Quran yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jadi sangat besar kaitannya dengan materi yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur dan bagaimana cara berperilaku amanah dan jujur di dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, serta meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui sehingga memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Ya, kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi apa hikmah dari sifat jujur dan amanah. Ya, baiklah anak-anakku, pernahkah kalian menyaksikan orang yang ditangkap? Pernah? Pernah di mana? Di mana? Iya, ditangkap. Orang yang ditangkap oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kira-kira kenapa mereka ditangkap? Hah? Karena tidak jujur. Dia ditangkap oleh KPK karena dia tidak jujur. Bukti tidak jujurannya adalah dia mengambil hak orang lain. Iya, yang jadi pejabat, korupsi, dan kolusi dan sebagainya itu ditangkap. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi intinya, Pak Guru akan memberikan kalian tontonan ya untuk menyaksikan video ini sangat erat kaitannya dengan materi belajar kita pada hari ini. Coba mari sama-sama kita saksikan. Nanti Pak Guru akan minta kalian komentarnya, pendapatnya tentang video yang kita sama-sama kita saksikan. Ya, sudah kalian saksikan? Kira-kira setelah kalian menyaksikan video tadi, gimana komentar kalian? Siapa? Dia mendapat kebaikan. Ulang. Siapa? Dia mendapat balasan yang baik karena melakukan kejujuran. Ya, luar biasa. Dia mendapatkan balasannya Baik. karena kejujuran. Ya, baiklah. Jadi video tadi mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berbuat kejujuran, maka kita akan mendapatkan balasan berupa kebaikan. Tapi kita Muhammad SAW bersabda, as-sidqu yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan dan kebaikan akan membawa kita ke surga. Di samping sifat jujur yang telah dipraktekkan tadi dari video yang kita saksikan, di sana juga ada sifat amanah. Kenapa? Dia mendapatkan sesuatu, kemudian dia kembalikan kepada pemiliknya. Ada sifat amanah dan jujur. Paham? Ya, baiklah. Jadi untuk pelajaran hari ini, mari kalian buka dulu. Ya, bukunya masing-masing kalian buka. Kalian buka bab 3. Kalian buka halaman 60. Halaman 60. Halaman 60. Ya. Halaman 60. Sebelahnya ini halaman 60. Ya. Nah, sekarang coba kalian baca infografis menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Kalian baca, Pak Guru kasih waktu 3 menit. 3 menit untuk membacanya. Kemudian nanti sampaikan pendapat kalian masing-masing. Silakan. Ya, kira-kira sebelum kita mengajak ke materi membahas tentang amanah dan jujur, kira-kira secara gambaran garis besar jujur itu apa? Jujur itu apa kan? Siapa yang bisa? Jujur, coba. Apa? Jujur adalah kesejahteraan antara lahir dan batin, perbuatan dan ucapan, serta berita dan fakta. Iya. Baiklah, sekarang Pak Guru akan meminta kalian untuk membagi kelompok. Nanti Pak Guru akan kasih lembaran kerjanya. Sebelum kita membagi kelompok, agar kalian bersemangat, mari berdiri dulu semua. Ya, berdiri dulu semua. Berdiri. Ya, semuanya berdiri. Ya, Pak Guru akan melatih bagaimana konsentrasi kalian. Ya, perhatikan kata Pak Guru.
ikuti apa yang Pak Guru ucapkan. Kata Pak Guru, ikuti apa yang Pak Guru ucapkan. Ya. Kalau Pak Guru bilang jeruk, maka kalian harus duduk. Kalau Pak Guru bilang apel, maka kalian harus berdiri. Semangat? Semangat. Tepuk tangan dulu. Ya, konsentrasi. Jeruk. Ya, jeruk. Masih ada yang berdiri, belum konsen. Ya, tepuk tangan dulu. Baik, anak-anakku, mohon perhatiannya. Sekarang Pak Guru akan bagikan kalian lembar kerjanya. Jadi nanti kalian baca materinya, ya. Di sana sudah Pak Guru buat. Di sana kok. Coba kalian baca, ya, baca kisah, ya, baca kisah. Di sana sudah ada seperti aktivitas 2 tempatnya. Baca kisah. Setelah kalian baca kisah tersebut, kemudian di bawahnya kalian berikan pandangan, ya, terhadap kisah, terhadap berita ini. Ya, di sana sudah ada ininya. Bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Mengapa, ya, Mujeni dan Egi mengembalikan uang 500 juta yang mereka dapatkan? Apa faktor yang menyebabkan keduanya memilih mengembalikan uang itu daripada memilikinya? Ya, kalian diskusi, kemudian kalian simpulkan. Nanti kalian presentasikan ke depan, ya. Ya, waktunya Pak Guru kasih 10 menit dari sekarang. Silahkan tulis nama kelompoknya. Ya, ya. Ya, tulis nama kelompoknya. Silakan tulis nama kelompoknya. Ya. Enggak. Ya, kita akan mulai, ya, proses untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, kita akan mulai dari kelompok pertama. Silahkan kelompok pertama, ya, mewakili. Gak apa-apa maju giliran satu orang. Siapa itu? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Pandangan kita terhadap berita ini adalah supaya kita bisa menjadi seorang yang amanah dan jujur. Mengapa Mujeni dan Egi Sandi mengembalikan uang 500 juta rupiah yang mereka temukan? Karena bukan mereka pemiliknya. Apa faktor yang menyebabkan keduanya memilih mengembalikan uang itu daripada memilikinya? Karena bukan hak mereka. Ya, tepuk tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Intan. Saya Rudano. Satu, bagaimana ciri-ciri orang
pernah kita miliki? Apa faktor yang menyebabkan lebihnya memilih beliau memberikan uang itu daripada karena uang itu Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oleh karenanya, Pak Guru minta kalian, mari kita sama-sama perhatikan materi yang akan Pak Guru sampaikan. Kita akan membahas materi tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Mari kita sama-sama menyaksikan video yang akan Pak Guru tayangkan. Kurikulum Merdeka ya. Kita mulai dengan pengertian amanah dan jujur. Secara bahasa, amanah berasal dari kata dalam bahasa Arab amanah, yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Secara istilah, amanah berarti pemenuhan hak oleh manusia, baik terhadap Allah SWT, orang lain, maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pak Guru ingin mengetahui sampai mana batas pemahaman kalian terhadap materi yang disampaikan tadi. Ya? Pak Guru ingin tanya kalian dulu. Kira-kira amanah itu artinya apa? Siapa bisa angkat tangan? Amanah. Apa definisi amanah? Angkat tangan. Apa definisi amanah? Amanah? amanah berarti pemenuhan hak oleh manusia baik terhadap Allah, orang lain maupun dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah dilaksanakan untuk diselenggarakan dengan benar. Iya, luar biasa. Alhamdulillah, di antara teman kalian ada yang sudah paham bahwa apa yang telah disampaikan bahwa amanah itu adalah pemenuhan hak-hak ya oleh manusia. Kita sebagai manusia ini punya hak karena kita tidak diciptakan oleh Allah begitu saja. Saat kita diciptakan kita diam saja, tapi ada hak, ada amanah yang harus kita tunaikan. Seperti amanah pemenuhan hak oleh manusia baik kepada Allah. Apa hak kita kepada Allah? Hak kita kepada Allah adalah beribadah, menyembahnya, ya. Hanya kita disuruh sholat. Kalau jujur, kira-kira jujur itu apa? Setelah kalian saksikan materi tadi, jujur apa? Iya, dua biasa. Perhatikan, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, antara ucapan dan perbuatan, antara berita dengan fakta. Ingat, bonus bagi orang-orang yang jujur adalah surga. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, as-sidqu yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran akan membawa kita kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kita ke surga. Alhamdulillah, tadi kita semua telah belajar tentang materi amanah dan jujur, bahwa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, amanah itu adalah pemenuhan hak manusia, baik hak kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada diri sendiri dan orang lain. Ya. Kemudian jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin. Kemudian antara ucapan dan perbuatan, antara berita dengan fakta. Nanti Pak Guru akan berikan kalian soal, kalian akan menjawab soal tersebut sebagai gambaran. Ya, Pak Guru ingin mengetahui sampai mana batas pemahaman kalian tentang amanah. Sekarang saya akan bagikan secara satu persatu.
Ya, di sana ada soal, ya. Kemudian kalian jawab soal tersebut. Pak Guru ingin mengetahui sampai mana batas pemahaman kalian ada materi yang telah Pak Guru sampaikan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini bisa kita selesaikan. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas materi tentang hikmahnya amanah. Hikmahnya, bagaimana sih hikmah amanah? Baik di dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan sebagainya. Insyaallah materi tersebut akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi untuk lebih berkahnya proses pembelajaran pada saat ini, mari kita sama-sama menutupnya dengan berdoa dan mengucapkan kalimat takbir. Mari kita menutup pertemuan ini dengan melafazkan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.